Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Atul Askia dari PKO 6A, NIM 180511299. Dosen pengampu Rola Anggalardika SPD MPD AIFO P. Mata kuliah biomekanika. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang biomekanika olahraga. Yang saya akan bahas itu ada 3. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga definisi. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Kata biomekanika terdiri dari 2 kata, yaitu bio dan mekanika. Sedangkan bio sendiri menunjukkan adanya suatu hubungan dengan sistem hidup atau biologis. Sedangkan kata dasar yang kedua yaitu mekanika. Kata dasar mekanika menunjukkan bahwa adanya hubungan analisis kekuatan dampak. Biomekanika adalah kajian tentang kekuatan dan dampak pada sistem kehidupan, baik pada hewan, tumbuhan, maupun pada manusia. Dalam kajian biomekanika olahraga, maka dapat disimpulkan atau didefinisikan sebagai suatu kajian tentang kekuatan dan dampaknya pada manusia dalam melakukan sebuah aktivitas olahraga. Menurut Depdiknas tahun 2002, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh dan hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Itu kita akan membahas yang kedua yaitu fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika dalam olahraga itu pada dasarnya hanya ada 2, yaitu meningkatkan performa dan mengurangi resiko cedera. Itu fungsi biomekanika itu kepada untuk pelatih ataupun pendidik seperti guru jasmani olahraga maupun seorang pelatih itu seperti dapat memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar. Yang kedua, mampu mengembangkan gerak dasar dalam olahraga yang lebih efisien dan manfaatnya guna untuk prestasi olahraga. Ketiga, kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan dalam suatu sikap daya keseimbangan yang besar, apakah sikap tersebut dalam bentuk berdiri, duduk, ataupun jongkok. Kesetimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol. Oleh karena itu, makin stabil sikap seseorang, maka makin besar tahanan yang harus diciptakan untuk menghasilkan gaya yang mempengaruhi atau gaya kesetimbangan. Dalam hukum kesetimbangan itu dibagi jadi 5. Yang pertama hukum kesetimbangan pertama, hukum kesetimbangan kedua, hukum kesetimbangan ketiga, dan hukum kesetimbangan keempat, dan hukum kesetimbangan 5.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum keseimbangan yang pertama. Hukum keseimbangan yang pertama yaitu berbunyi badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Maksudnya itu pada saat berdiri pada dinding tembok dengan proyeksi tubuhnya jatuh pada kaki, bertumpu pada kaki. Kemudian seseorang melakukan gerakan membungkukkan tubuhnya ke depan, maka titik beratnya itu akan ke depan. Sedangkan hukum keseimbangan kedua yaitu berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya, artinya makin luas bidang tumpuan makin besar stabilitasnya. Stabilitasnya kecil bidang tumpuannya, maka kecil pula stabilitasnya. Contohnya saat kita berdiri dan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian kaki dilebarkan lagi menjadi lebih besar 60 cm. Semakin luas, maka semakin stabil tumpuan kita. Contohnya itu pada permainan bola voli. Yang ketiga, hukum keseimbangan ketiga yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya itu semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya itu pada cabang olahraga bagian tinju. Dan kan di dalam bagian tinju itu terdapat bagian-bagiannya seperti itu. Sedangkan hukum keseimbangan keempat itu yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap situasi bidang tumpuan ke arah badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontalnya ke arah tertentu, maka makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu gaya permainan olahraga gulat. Kelima, itu hukum keseimbangan yang kelima, yaitu yang berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya itu semakin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil stabilitasnya. Semakin kecil jarak vertikalnya, maka besar stabilitasnya. Itulah yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan tentang biomekanika olahraga.
Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.